Halo guys, hari ini kita akan belajar memahami apa arti dari gelombang bunyi. Nah, ada yang tahu nggak nih gelombang bunyi itu apa? Gelombang bunyi adalah gelombang yang merambat melalui medium tertentu. Selain itu, gelombang bunyi juga dapat diartikan sebagai gelombang mekanik yang digolongkan sebagai gelombang longitudinal. Kenapa ya kok disebut sebagai gelombang longitudinal? Hal itu dikarenakan arah bunyi itu searah dan dikatakan sebagai gelombang mekanik karena bunyi sendiri membutuhkan medium untuk perambatannya. Jadi, sebelum bunyi itu sampai ke telinga kita, bunyi yang berasal dari sumber bunyi itu akan merambat terlebih dahulu di udara ataupun air. Jadi, dia membutuhkan medium untuk perambatannya terlebih dahulu ya guys, tidak langsung untuk masuk ke telinga kita. Nah, itulah apa arti dari gelombang bunyi. Klasifikasi bunyi. Klasifikasi bunyi itu bisa dibedakan jadi 3 ya guys. Ada infrasonik, audiosonik, dan juga ultrasonik. Infrasonik adalah bunyi memiliki frekuensi kurang dari 20 Hz. Normalnya manusia itu tidak bisa mendengar bunyi ini ya guys, saking kecilnya. Tapi ada beberapa hewan yang bisa mendengarkan bunyi ini seperti anjing, jangkrik, gajah, hiu, dan juga laba-laba. Yang kedua ada audiosonik ya guys. Nah, bunyi inilah guys yang bisa didengar oleh manusia. Bunyi ini memiliki frekuensi di kisaran 20 sampai 20.000 Hz. Dan yang terakhir ada ultrasonik. Ultrasonik adalah bunyi yang memiliki frekuensi lebih dari 20.000 Hz. Saking tingginya bunyi ini tidak bisa didengarkan oleh manusia guys. Karena kalau didengar oleh manusia, gendang telinga manusia itu akan pecah. Tapi ini bisa didengarkan oleh kelelawar dan juga lumba-lumba. Selain itu, ini juga digunakan untuk USG. Nah, selain itu kita juga harus tahu ya guys, apa aja dari karakteristik dari bunyi ya. Yang pertama, bunyi merupakan gelombang longitudinal. Yang kedua, hanya merambat melalui medium padat, cair, dan juga gas. Dengan kata lain, tidak dapat merambat pada ruang hampa. Yang ketiga, cepat rambat bunyi dipengaruhi oleh kerapatan medium perambatannya. Jadi, bunyi akan lebih cepat merambat pada medium yang memiliki kerapatan tinggi, seperti medium padat. Yang terakhir, bunyi dapat memantul kalau gelombangnya mengenai suatu benda. Itulah guys beberapa karakteristik dari bunyi. Faktor yang mempengaruhi pemantulan bunyi. Pemantulan bunyi kita bisa sebut sebagai refleksi bunyi ya guys. Yang pertama, sudut bunyi yang datang sama dengan sudut bunyi yang terpantulkan. Misalnya, bunyi yang datang 60 derajat dari arah kiri. Nah, bunyi tersebut akan terpantulkan pada arah kanan sebesar 60 derajat juga. Hal ini bisa kita lihat seperti pada gambar. Di sini ada arah gelombang datang dan juga arah gelombang pantul. Jika arah gelombang datangnya itu adalah 60 derajat, maka arah gelombang yang dipantulkan pun juga sebesar 60 derajat. Tapi arah lawan yang dipantulkan berbeda dengan arah dia datang ya guys. Jika arah dia datang itu di sebelah kiri, maka yang dipantulkan pun akan terjadi di sebelah kanan. Yang kedua, arah datang, arah pantulan dan garis normal berada di antara dalam satu bidang yang sama. Nih, ada dalam satu bidang yang datar ya guys, seperti yang ada pada contohnya. Yang kedua adalah refraksi ya guys. Jadi refraksi atau pembiasan, sifat ini terjadi ketika ada bunyi yang melewati dua medium perambatan yang berbeda. Misalnya, melewati air dan udara, maka bunyi tersebut akan dibiaskan atau dibelokkan ya guys. Seperti yang terlihat pada gambar ya guys. Bedanya, pada gambar tersebut kita menggunakan pembiasan pada sinar. Tapi kalian tidak perlu khawatir karena konsepnya tidak jauh berbeda untuk pembiasan pada gelombang bunyi. Yang ketiga adalah difraksi ya guys.
Sifat difraksi atau pelenturan ini berlaku apabila ada bunyi yang melewati celah sempit. Maka, bunyi tersebut akan dilenturkan. Contohnya aja kayak gini. Ketika kamu melewati gang sempit, kamu akan tetap bisa mendengar orang-orang berbicara dari dalam ruangan atau di seberang gang. Hal ini dikarenakan bunyi bisa melewati celah-celah sempit yang ada pada tembok atau gang tersebut. Seperti halnya pada gambar di bawah ini, ada seorang anak bernama Boy dan juga radio. Si anak ini masih bisa mendengar radio yang ada di balik tembok itu, karena bunyi tersebut masih merambat pada celah-celah tembok yang ada di dekat Boy. Jadi seperti itulah ya guys, cara kerja dari sistem difraksi pada gelombang bunyi. Yang keempat adalah efek Doppler. Efek Doppler menjelaskan kalau ada sumber bunyi yang menjauhi atau mendekati pendengar, maka frekuensi yang didengar oleh si pendengar akan naik turun, atau bisa disebut dengan perubahan frekuensi. Hal ini bisa dirumuskan dengan Fp, di mana Fp adalah frekuensi yang didengar oleh pendengar atau frekuensi primer, sama dengan V, cepat rambat bunyi di udara, kurang lebih dari Vp. Vp di sini adalah cepat rambat bunyi di udara untuk primernya, sedangkan V itu adalah cepat rambat bunyi di udaranya, dan Vs itu adalah cepat rambat bunyi sekundernya. Dengan Fs itu adalah frekuensi sekunder. Vp adalah kecepatan pendengar yang bernilai positif kalau pendengar mendekati sumber bunyi, dan negatif jika pendengar menjauhi sumber bunyi, dan 0 jika pendengar diam. Dan Vs atau kecepatan sumber bunyi kebalikan dari Vp ya guys. Bernilai positif jika sumber bunyi menjauhi pendengar, negatif jika sumber bunyi mendekati pendengarnya. Nah, jadi untuk ini kalian bisa memahaminya ya guys. Ada perbedaan untuk Vp, Vs, Fp, dan juga Fs. Yang kelima adalah interferensi ya guys. Jadi interferensi atau perpaduan ini terjadi apabila ada dua bunyi yang saling padu. Kalau keduanya memiliki frekuensi yang sama, maka bunyi yang dihasilkan akan semakin kuat. Namun, jika salah satu bunyi tersebut frekuensinya lebih rendah, maka bunyi yang akan terdengar hanya satu, yaitu bunyi yang lebih nyaring atau frekuensinya lebih tinggi. Atau bisa dikatakan bunyi yang memiliki frekuensi lebih besar. Rumusnya sebagai berikut ya guys. Rumus A untuk perpaduan frekuensinya saling menguatkan atau interferensinya konstruktif. Sedangkan yang B untuk perpaduan yang frekuensinya saling melemahkan atau interferensinya destruktif. Jadi seperti ini ya guys, apa arti dari interferensi dan bagaimana cara menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita bisa menggunakan dua rumus tersebut sesuai dengan frekuensinya lebih rendah atau lebih tinggi.
Ini adalah salah satu cara untuk menghitung cepat rambat bunyi ya guys. Cepat rambat bunyi kita bisa rumuskan dengan V S per T, di mana V adalah cepat rambat bunyi dan S adalah jarak tempuhnya, sedangkan T adalah waktunya. Cepat rambat bunyi yang dipengaruhi oleh mediumnya, itulah mengapa suara di permukaan bumi dapat didengar dengan mudah, karena di bumi terdapat medium perambatan bunyinya, yaitu berupa udara. Sementara di luar angkasa, tidak ada medium perambatannya. Bunyi tidak dapat merambat tanpa adanya medium, sehingga kita tidak bisa mendengar apabila di luar angkasa, karena di luar angkasa tidak ada medium perambatannya seperti udara. Gelombang bunyi dapat merambat melalui medium padat, cair dan juga gas ya guys. Nah, ini adalah salah satu contoh untuk medium padatnya. Kita bisa menggunakan rumus V, E, dan Rho, di mana V adalah cepat rambat bunyi, E adalah modulus Young, dan Rho adalah massa jenisnya. Medium padat ini akan lebih cepat merambatkan bunyi dibandingkan dengan medium lainnya, karena penyusunan zat padat ini sangat cepat atau sangat rapat. Contoh dari medium padat itu seperti halnya kita bermain menggunakan telepon yang berasal dari kaleng dan juga benang ya guys. Yang kedua adalah medium cair. Di sini kita bisa menggunakan rumus V, B, dan Rho, di mana B-nya adalah modulus Boole dan Rho-nya adalah massa jenis. Kecepatan rambat bunyi yang melalui medium cair lebih rendah dibandingkan dengan medium padat. Kenapa ya? Hal itu bisa dikarenakan kerapatan molekul penyusunnya lebih longgar. Jadi simpelnya, bunyi yang diterima oleh pendengar akan lebih lama sampai dibandingkan melalui zat padat. Itulah kenapa ketika kita berada di dalam air, terkadang yang berada di luar air tidak bisa mendengar apa yang kita bicarakan di dalam air. Yang ketiga adalah medium gas. Medium gas dapat dirumuskan sebagai berikut, di mana V adalah cepat rambat bunyi, Y konstanta Laplace, R adalah konstanta gas umum, T adalah suhu gasnya, dan M besar adalah massa molekul relatif gas. Medium ini merupakan medium yang memiliki kecepatan rambat paling rendah dibandingkan kedua medium di atas. Hal ini dikarenakan molekul penyusun gas berubah-ubah dan menyebar. Ini adalah salah satu penerapan gelombang bunyi dalam kehidupan sehari-hari ya guys. Yang pertama adalah ultrasonografi atau biasa kita sebut USG. Biasanya ini untuk mendeteksi kehamilan. Yang kedua ada menghitung kedalaman laut. Kita bisa menggunakan bunyi untuk menghitung berapa kedalaman lautnya. Ini adalah salah satu cara yang bisa kita gunakan untuk menghitung kedalaman laut ya guys. Yang pertama, S sama dengan V kali T per 2, di mana S-nya adalah kedalaman laut
dan V-nya adalah kecepatan gelombang ultrasonik, dan T adalah waktu tiba dari gelombang ultrasoniknya. Kita bisa menggunakan rumus tersebut untuk menghitung kedalaman dari lautnya. Di mana S-nya atau kedalaman lautnya itu bisa terhitung dari jarak kapal ke dasar lautnya ya guys. Berikut ini adalah beberapa contoh latihan soal yang bisa kalian gunakan untuk latihan mengerjakan soal-soal dari gelombang bunyi ya guys.